Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joharatul Nafisa dari UPPJJUT Kota Malang, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai inovasi pelayanan kepegawaian berbasis digital di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Presentasi ini akan berfokus pada solusi inovatif dan strategi implementasi dalam menghadapi berbagai permasalahan pelayanan publik. Harapannya, melalui paparan ini kita dapat memahami bagaimana transformasi digital menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian. Latar belakang pelayanan kepegawaian di DLH Kabupaten Malang hingga saat ini masih menghadapi beberapa kendala mendasar. Banyak proses administrasi seperti kenaikan pangkat, cuti, dan kenaikan gaji berkala masih dilakukan secara manual sehingga rawan mengalami keterlambatan. Koordinasi antar bidang juga belum dapat berjalan optimal dan kompetensi ASN dalam pelayanan prima masih sangat bervariasi. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik internal, sehingga diperlukan inovasi berbasis digital yang mampu menghadirkan pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan. Permasalahan utama. Secara umum, terdapat 4 permasalahan utama. Yang pertama, keterlambatan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, cuti, dan penyusunan kenaikan gaji berkala. Yang kedua, sistem layanan belum terintegrasi secara digital sehingga alur kerja tidak efektif. Yang ketiga, koordinasi antar bidang dalam organisasi masih lemah dan sering menghambat proses layanan. Yang keempat, kompetensi ASN dalam standar pelayanan publik masih belum merata. Dalam perspektif Serpul, kondisi ini menunjukkan rendahnya reliability dan responsiveness. Sementara itu, menurut teori manajemen proses pelayanan dalam buku manajemen pelayanan umum, alur layanan yang tidak efektif merupakan indikasi perlunya perbaikan sistem secara menyeluruh. Tujuan program inovasi. Program inovasi ini dirancang dengan 4 tujuan utama. Yang pertama, menghadirkan layanan kepegawaian yang cepat, efisien, dan transparan. Yang kedua, membangun sistem digital terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh proses administrasi kepegawaian. Yang ketiga, memperkuat koordinasi lintas bidang agar layanan dapat berjalan lancar dan terukur. Yang keempat, meningkatkan kompetensi ASN dalam pelayanan prima sehingga layanan yang diberikan dapat memenuhi standar publik modern. Solusi inovatif. Salah satu solusi utama dalam pengembangan aplikasi e-kepegawaian adalah aplikasi ini memungkinkan proses pengajuan kenaikan pangkat, cuti maupun kenaikan gaji berkala dilakukan secara online dan real time. Terdapat dashboard monitoring serta notifikasi otomatis yang mempermudah pemantauan proses. Sistem ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan BKPSDM dan Diskominfo. Solusi ini didukung oleh teori reinventing government dari Osborne dan Gibler yang menekankan bahwa pemerintah modern harus memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan hasil yang maksimal. Solusi selanjutnya adalah pembentukan tim koordinasi layanan internal. Tim ini terdiri dari perwakilan lintas bidang yang bertugas mempercepat koordinasi, menyelesaikan hambatan layanan, dan memastikan alur pelayanan berjalan lancar. Teori koordinasi horizontal dari Dwianto menegaskan bahwa kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola koordinasi internal dengan baik. Solusi ketiga adalah pelatihan capacity building ASN. Pelatihan ini meliputi etika pelayanan publik, penggunaan aplikasi digital, pelayanan prima sesuai standar Serpul, serta penguatan budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan inovasi digital. Tanpa kompetensi yang memadai, digitalisasi tidak akan berdampak optimal. Solusi berikutnya adalah penerapan sistem reward dan feedback berbasis digital. Sistem ini memungkinkan penilaian kinerja pelayanan dilakukan secara objektif. Pegawai berkinerja baik dapat memperoleh reward, sementara ruang feedback memberikan kesempatan bagi pegawai dan pimpinan untuk memberikan masukan. Hal ini sejalan dengan prinsip result-oriented government dalam reinventing government yang menekankan pentingnya penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas kerja. Strategi implementasi melibatkan sejumlah pihak, mulai dari kepala dinas, subbagian kepegawaian, bidang-bidang teknis, BKBSDM, Diskominfo, hingga tim koordinasi layanan internal. Langkah-langkah implementasi meliputi pemetaan kebutuhan,
pengembangan dan uji coba aplikasi, pembentukan tim koordinasi layanan internal, pemberian pelatihan kepada ASN, implementasi bertahap untuk meminimalisasi resistensi, serta monitoring dan evaluasi periodik untuk memastikan program berjalan efektif. Potensi hambatan dan solusi. Tentu saja, inovasi ini memiliki potensi hambatan seperti resistensi pegawai, keterbatasan anggaran, kendala jaringan internet, serta bertambahnya beban kerja awal. Untuk mengatasinya, dilakukan sosialisasi intensif, pendampingan teknis, kerjasama dengan Diskominfo dan BKPSDM, serta evaluasi berkala setiap semester. Pendampingan menjadi bagian penting untuk membantu pegawai beradaptasi dengan sistem digital yang baru. Dampak dan manfaat utama. Setelah inovasi diterapkan, dampaknya dapat terlihat secara nyata. Waktu layanan berkurang lebih dari 30%, proses administrasi menjadi lebih transparan dan akurat, koordinasi antar bidang semakin efektif, dan tingkat kepuasan pegawai meningkat. Selain itu, budaya kerja digital dan adaptif mulai terbentuk sehingga meningkatkan profesionalisme pelayanan publik internal. Kesimpulannya, sebagai penutup, digitalisasi e-kepegawaian DLH Kabupaten Malang merupakan inovasi strategis yang dapat menjawab berbagai tantangan pelayanan publik. Dengan dukungan teori manajemen pelayanan publik, koordinasi yang efektif, pelatihan ASN, dan penerapan sistem berbasis teknologi, kualitas layanan kepegawaian dapat meningkat secara signifikan. Semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat besar bagi organisasi maupun ASN. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.